Ya Bapak Ibu sebentar ya, sedikit lagi kita akan mulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Pada kali ini kita bertemu dalam webinar kolase kolaborasi Sahabat Teknologi tahun 2023. Inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK. Pada kali ini kita akan dibuka oleh Ibu kita, Ibu Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara 2018 oleh Ibu Irma Lismayanti SPD MPD. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Ibu Risma. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Semoga acara webinar kolase sore ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada gangguan apapun. Silakan berdoa Bapak Ibu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Ibu kita, Ibu Duta Teknologi Provinsi Sumatera Utara 2018 kepada Ibu Rima Lismayanti SPD MPD, dipersilakan. Izin, suara saya terdengar jelas? Jelas, deras Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Dorotul ya, dari Kalimantan Utara. Daun mangga, daun salam. Cakep.
Cakepnya terlambat nih. Cakep. Ulang. Saya ulang ya. Daun mangga, daun alam. Cakep. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa di dalam webinar kolaborasi sahabat teknologi tahun 2023. Nah, dari flyernya aja udah keren nih ya. Jadi sesuai dengan temanya kolase, semua dihitamkan, cuma saya yang diterangkan. Tapi bukan berarti saya merugikan yang lain ya. Jadi kita sebenarnya sama saja ya Bapak Ibu. Saya merasa sangat tersanjung bisa diperkenankan untuk menyapa Bapak Ibu semua, sahabat teknologi yang hari ini. Salam hormat saya untuk sahabat teknologi dari Provinsi Maluku, Bapak Budi Santoso. Ada Bapak Ujang Sugara dari Bangka Belitung, salam hormat. Kemudian ada Bapak Kemas Sudirman dari Provinsi Jambi, salam hormat saya Bapak. Ada Ibu Doratul, tadi yang moderator, salam hormat Ibu. Dan ada dari Sulawesi Tenggara Ibu Rizkawati. Ini luar biasa ya. 30 besar sahabat teknologi dari masing-masing provinsi yang saat ini sudah sampai di level 4. Ini luar biasa. Oke. Ya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat. Boleh di-mute dulu sedikit. Oke. Saya ingin mengucapkan selamat untuk para sahabat teknologi yang sudah sampai di level 4. Saya yakin ini bukan perjuangan yang biasa-biasa saja, karena Bapak Ibu sudah melewati rangkaian pembatik pembelajaran berbasis TIK mulai dari level 1 itu di bulan Juli, ya, 18 sampai 28 Juli. Kemudian Bapak Ibu sudah lulus level 1 ke level 2, implementasi TIK di bulan Agustus, 7 sampai 23 Agustus. Kemudian Bapak Ibu juga lulus level 2 dan melangkah ke level 3 kreasi TIK di tanggal 6 sampai 21 September. Dan hari ini Alhamdulillah Bapak Ibu sudah berada di level 4, berbagi dan berkolaborasi yang deadline waktunya kayaknya tanggal 25, ya 25 Oktober. Nah, ini adalah perjuangan yang luar biasa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu terseleksi dari ribuan orang, ya. Jadi level 1 itu adalah nasional Bapak Ibu ya. Nasional, kemudian level 2 juga demikian, level 3 juga demikian, nanti level 4 baru Bapak Ibu dikumpulkan dengan seprovinsinya, ya. Jadi kami pun dari Duta Rumah Belajar itu sebelum level 4 itu tidak mengetahui siapa sih kandidat-kandidat dari sahabat teknologi kami di provinsi masing-masing. Jadi memang tidak ada sama sekali campur tangan dari Duta Rumah Belajar, karena kami disilang, saya juga ke provinsi lain, kemudian mungkin duta di provinsi masing-masing Bapak Ibu juga ke provinsi lain. Jadi sama sekali, bahkan di level 4 ketika kita melihat ada 30 sahabat teknologi, wah, bahkan ada beberapa yang memang belum pernah saya ketemu nih, walaupun seprovinsi saya ternyata ada bukan lahir ya, mungkin baru mengikuti kegiatan pembatik dan alhamdulillah bisa sampai di level 4 dan kami baru mengenali, wah ternyata ada nih guru-guru hebat dari kabupaten dan sebagainya. Nah ini benar-benar luar biasa ya. Dan bahkan ada guru-guru hebat yang selama ini mungkin aktif ternyata tidak bisa sampai di level 4 ya Bapak Ibu, karena memang benar-benar diseleksi, walaupun lulus level 3 itu masih dikerucutkan lagi menjadi 30 besar provinsi. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu lah, ada teman-temannya yang wah selama ini aktif di mana-mana misalnya ya, buat konten dan sebagainya, ternyata tidak sampai di level 4. Jadi Bapak Ibu yang sudah sampai di level 4 ini adalah luar biasa, adalah guru terbaik dari daerah dan kabupatennya masing-masing, menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lainnya.
Nah, sekarang di level 4 Bapak Ibu akan berkolaborasi karena judulnya adalah berbagi dan berkolaborasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan selama ini ya Bapak Ibu. Saya yakin guru-guru yang sampai di level 4 adalah guru-guru yang bukan hanya saat ini saja berbagi praktik baik. Saya bisa melihat rekam jejak masing-masing dari Bapak Ibu yang bahwa dalam kesehariannya itu, dalam berbagai perannya, apakah sebagai guru penggerak dan sebagainya, itu tidak pernah berhenti berbagi praktik baik ya Bapak Ibu, bukan karena ikut membatik saja, tetapi memang karena saat ini Bapak Ibu berada di level 4 dan itu berada dalam tahap penilaian dari pembatik dari level 4 sehingga memang ada waktu yang diporsikan untuk Bapak Ibu akan dilihat bagaimana Bapak Ibu bisa sebanyak-banyaknya berbagi praktik baik secara daring ataupun mungkin luring di media sosial ya Bapak Ibu, atau mungkin secara luring dengan sekolah-sekolah di sekitar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang akan berbagi praktik hari ini, adalah Bapak Ibu yang nantinya terpilih menjadi duta teknologi di provinsinya masing-masing, ya Bapak Ibu. Tetapi tidak menjadi duta pun Bapak Ibu adalah sudah sahabat teknologi, sudah menjadi keluarga besar dari Kemendikbud, ya sudah menjadi mitra dari Kemendikbud. Kalau mengenai menjadi duta atau tidak, saya yakin itu hanya persoalan rezeki saja ya. Ada yang rezekinya S1 langsung jadi duta. S1 tuh berarti 1 kali ikut membatik. Jadi kalau di provinsi kami tuh ada S1 berarti 1 kali ikut membatik, ada S2 2 kali ikut membatik, ada S3 berarti sudah 3 tahun berturut-turut ikut membatik. Nah, ini beda-beda rezekinya ya. Ada yang 1 kali jadi duta teknologi, ada yang harus 2 kali, ada yang harus 3 kali. Tapi saya yakin menjadi duta ataupun tidak Bapak Ibu adalah sudah guru-guru yang terbaik di daerahnya masing-masing. Mengenai jadi duta itu hanya persoalan rezeki saja ya. Kalau misalnya nggak jadi duta, berarti Bapak Ibu punya rezeki di tempat lain yang tidak kalah baik ya. Nah itu persoalan rezeki saya. Tapi karena Bapak Ibu sudah diamanahkan sampai di level 4, berarti Bapak Ibu yang memulai, Bapak Ibu juga harus menyelesaikan ya istilahnya. Jadi Bapak Ibu sekarang berusaha bagaimana supaya bisa menyelesaikan pembatik level 4 ini untuk sebanyak-banyaknya berbagi dan berkolaborasi. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sudah berkolaborasi dengan sahabat-sahabat teknologi dari berbagai provinsi. Nah ini sebenarnya dimulai pada saat masa pandemi. Jadi sebelumnya tahun terakhir tuh yang luring itu kan 2019. Setelahnya kan kita pandemi sehingga kemudian di level 4 itu kita ada plus minusnya ya. Jadi karena adanya pandemi ini sehingga Bapak Ibu menjadi semakin luas akses untuk berkolaborasinya. Waktu luring itu kita hanya berkolaborasi dengan sahabat teknologi seprovinsi kita. Nah, tapi karena adanya akses sekarang ya luring, daring, maka Bapak Ibu membuka seluas-luasnya kolaborasi dengan sahabat teknologi dari berbagai provinsi. Nah, ini seperti ini saat ini. Jadi kita semakin banyak lagi pengalaman Bapak Ibu, semakin banyak lagi koneksi-koneksi dan relasi yang terjalin. Ya, apakah yang 5 ini memang udah pernah satu event ya? Yang 5 ini. Pak Ujang misalnya, Pak Kemas, Pak Budi, sama Budi. Saya baru pertama kali Bu Irma ketemu Pak Budi dan rekan-rekan. Baru pertama kali kolaborasi saat ini ya? Baru pertama kali kolaborasi sama Pak Budi, namun untuk ke provinsi lain udah 2 kali. Oh siap, berarti belum pernah bertemu wajah juga? Belum pernah Bu Irma. Ya. Tapi kalau lihat muka Bu Irma di Facebook udah sering. Iya. Alhamdulillah Sepertinya Pak. kita jadi berteman di Facebook, Ibu. Oke. Berarti tidak ini ya. Walaupun kita dari berbagai daerah ya, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi silaturahmi ya, walaupun melalui media sosial. Buktinya Pak Ujang di forum ini jadi ketemu sama Pak Budi nih, walaupun belum pernah ketemu ya. Betul. Nah, iya. Jadi itu seperti itu ya Bapak Ibu, alhamdulillah dengan menjadi sahabat teknologi kita membuka relasi-relasi baru lagi ya, kolaborasi baru dengan sahabat teknologi dari berbagai provinsi. Ini luar biasa sekali ya. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini menjadi sarana lagi untuk berbagi dan menjadi inspirasi buat guru-guru yang lain karena saya disuruh membuka kegiatan. Jadi saya mau pantun dulu nih ya sebelum dibuka. Jadi jawabannya apa tadi Bapak Ibu? Cakep. Nah, cakep ya. Oke. Belajar dari guru matematika, karena ada guru matematika nih. Cakep.
Setelah itu pulang ke rumah. Semangat cakepnya ini. Cakep. Sebelum webinar saya buka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Kolase, kolaborasi sahabat teknologi tahun 2023, inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK, dengan tema menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar, dibuka secara resmi. Selamat berbagi dan berkolaborasi. Baik, Bapak Ibu, sahabat teknologi, selamat berbagi praktik baik ya. Hari ini Bapak Ibu peserta akan mendengarkan bagaimana praktik baik dari para sahabat teknologi yang sudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas di level 2, kemudian sudah ditambah lagi dengan konten pembelajarannya di level 3. Kita akan mendengarkan inspirasi dari para guru-guru terbaik, para guru-guru hebat hari ini. Ya, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua, baik yang sudah ikut pembatik maupun belum ikut pembatik. Mudah-mudahan ini menjadi semangat yang belum ikut, mudah-mudahan nanti tahun depan bagaimana lagi ikut ya Bapak Ibu. Sangat keren nih program dari pemerintah. Kenapa sih orang mau terus-menerus ikut pembatik? Karena ternyata di setiap tahun selalu ada ilmu dan ilmu baru. Ya, kenapa orang mau ikut pembatik walaupun tidak jadi duta? Karena melewati setiap leveling dari pembatik itu Bapak Ibu akan terus meningkat kompetensi TIK-nya ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Selamat berbagi dan selamat mendengarkan. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Irma Lismayanti, Duta Teknologi Provinsi Sultera 2018 atas sambutannya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Baiklah, narasumber kita di Kolase sudah hadir semuanya dengan 5 pemateri atau narasumber. Pemateri pertama Bapak Budi Susanto, pemateri kedua Bapak Ujang Sugara, dan ketiga Bapak Kemas Sudirman, pemateri keempat saya sendiri Dr. Mafia, dan pemateri kelima Ibu Rizkawati. Baiklah, untuk yang pertama pemateri kita Bapak Budi Santoso, silakan dipaparkan materi yang akan di-share. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Duratul Mafia selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ucapkan salam kenal juga buat Bu Irma Lismayani ya, Duta Teknologi luar biasa dari Sulawesi Tenggara. Saya ngikuti Ibu di media sosial, keren sekali. Kegiatannya mantap-mantap yang Ibu lakukan. Begitu juga dengan sahabat teknologi lainnya, semuanya keren-keren. Ini sekarang saya akan izin share screen ya untuk materi saya kali ini. Sudah kelihatan ya, Bu Doro? Sudah Pak Budi. Sudah Pak, siap, sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Ini saya sederhana sekali materi saya, yaitu bersemi. Bersemi itu singkatan dari belajar seru dengan multimedia interaktif. Jadi untuk sesi berbagi kali ini saya berbagi praktik baik tentang pembelajaran matematika di kelas dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sebelum saya lanjut, meskipun tadi dikenalkan oleh Bu Moderator, ini saya perkenalan lagi ya secara singkat. Jadi saya Budi Santoso, saya guru SMP Negeri 15 Guru, merupakan sahabat teknologi Maluku. Saya juga bertugas sebagai fasilitator guru penggerak, dulu di angkatan 6, sekarang bertugas lagi di angkatan 9. Kemudian saya juga co-kapten belajar ID dan ketua komunitas belajar Talabi di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, situasi. Jadi ketika saya akan menerapkan praktik baik, yaitu bersemi tadi, situasi di tempat tugas saya itu daerahnya masih terbatas akan sinyal maupun jaringan.
di tempat tugas saya itu juga sering lampu mati. Ketika lampu mati itu berpengaruh pada jaringan. Jadi tidak lama kemudian jaringan juga akan hilang. Nah, kemudian di sekolah saya itu ada aset yang dimiliki oleh sekolah yaitu berupa tablet bantuan pemerintah. Jadi ketika ada bantuan pemerintah berupa tablet itu saya manfaatkan untuk pembelajaran di kelas sehingga tidak sia-sia apa yang sudah diberikan oleh Kemdikbudristek kepada sekolah. Kemudian peserta didik yang ada di sekolah saya, termasuk di sekolah Bapak Ibu semuanya, itu sekarang termasuk generasi digital. Mereka sudah tidak asing lagi dengan yang namanya handphone atau HP atau juga tablet karena itu termasuk jenis alat komunikasinya. Jadi mereka sudah tidak asing meskipun ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone, tapi sebagian sudah memilikinya dan sudah kenal baik dengan namanya handphone. Kemudian karena tadi ada keterbatasan jaringan, kemudian ada aset berupa tablet dan generasi digital, maka ini saya mencoba untuk memanfaatkan teknologi secara offline. Jadi untuk multimedia pembelajaran interaktif itu bisa diakses dengan tanpa jaringan atau bisa disebut dengan offline. Kemudian pada situasi yang saya sampaikan tersebut, kemudian muncul tantangan-tantangan, yaitu yang pertama, ini matematika, karena di sini saya adalah guru matematika, kemudian bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang seru dan menarik. Karena sekarang anak-anak itu kalau kita media pembelajarannya itu kurang bervariatif, kemudian yang itu saja, itu biasanya anak-anak udah bosan, mengantuk begitu. Jadi mereka ingin media yang baru, yang seru begitu. Nah, kemudian ini saya menggunakan multimedia interaktif dan berbasis offline dan menggunakan handphone. Jadi di sini dengan adanya penggunaan media handphone di kelas itu anak-anak tertarik. Karena biasanya kalau anak-anak dijelaskan oleh guru dengan media papan tulis dan kertas menulis begitu itu biasanya ya mereka mengikuti. Ya terkadang mereka itu semangatnya itu tidak sampai akhir. Nah, kemudian dengan adanya penggunaan teknologi yaitu berupa handphone pada multimedia interaktif itu mereka bersemangat karena jarang-jarang mereka menggunakan handphone atau teknologi, apalagi di daerah saya, daerah Maluku itu memang teknologi ya sudah ada, tapi masih dalam tahap awal, jadi perlu ditingkatkan itulah penggunaan teknologi. Nah kemudian sehingga menjadi bersemi, kalau bersemi tadi singkatan ya, belajar seru dengan multimedia interaktif. Kemudian aksi, untuk aksi ini saya membuat multimedia pembelajaran interaktif ini menggunakan aplikasi. Sebenarnya banyak aplikasi untuk membuat MPI ini atau multimedia interaktif. SKC, Smart Apps Creator, ataupun bisa dengan Canva, PowerPoint, Google Slide, itu semuanya bisa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu media untuk membuat bersemi. Kemudian nah, di sini ini tampilan dari multimedia yang pernah saya buat. Kalau ini materinya ini tentang peluang empirik. Jadi di sini Bapak Ibu itu intinya pada multimedia interaktif atau bersemi itu intinya pada interaktivitas tombol-tombol. Jadi dominannya itu pada tombol-tombol bisa diklik dan langsung menuju ke materi ataupun kuis ataupun sumber dan sebagainya. Langsung nanti menuju ke bagian-bagian yang dibutuhkan. Nah, kalau ini bagian juga dari bersemi tadi. Kalau ini kreator, jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan kreator ke dalam multimedia tersebut sehingga nanti bisa tahu oh ini yang membuat Pak ini atau Bu ini begitu. Jadi ini kreator saya masukkan nama saya, kemudian tempat tugas saya dan media sosial saya. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin berinteraksi lebih dalam kepada saya bisa melalui media sosial saya ini bisa WA, Facebook, Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Lah ini media sosial saya. Saya aktif juga di keempat media sosial tersebut. 5 media sosial. Kemudian untuk
penerapan di kelas, sebenarnya saya ada penerapannya, nanti saya akan tampilkan. Ini saya tampilkan dulu untuk R, tadi kan situasi, tantangan, aksi, kemudian refleksi hasil dan dampak. Hasilnya itu peserta didik bersemangat untuk belajar matematika. Karena saya guru matematika, jadi saya terapkan dalam pembelajaran matematika. Mereka antusias, mereka terlihat bahagia, begitu. Saya lihat dari raut wajahnya, ekspresinya itu mereka terlihat bahagia sekali. Lalu dampaknya pembelajarannya menjadi menyenangkan. Untuk refleksi itu saya sebagai guru itu harus lebih banyak melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi dan yang berpihak pada peserta didik. Sekarang saya akan menunjukkan ya salah satu media sosial saya di mana saya mendokumentasikan proses pembelajaran pada kelas saya. Sebentar ya. Ini saya tampilkan layar semuanya. Di sini. Ah, ini udah kelihatan kan Bapak Ibu? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, itu saya upload di Instagram. Nah, untuk proses pembelajaran saya di Instagram yaitu ini. Ini saya coba. Nah, ini kalau suaranya kedengaran nggak? Jelas kedengaran. Kedengaran Bu, kedengaran Pak. Dengar tak? Ya Pak. Kedengaran. Nah, ini Oke. Nah, ini kebetulan kemarin saya ikut yang program Kemdikbud yang cerita kurikulum merdeka. Nah, itu saya tampilkan pembelajaran matematika berbasis digital. Jadi di situ saya buat narasi juga, maksudnya deskripsinya bagaimana anak-anak belajar menggunakan tablet. Kalau di tempat saya itu tablet. Kemudian saya akan buka PMM ya. Nah, karena di level 3 kemarin saya membuat MPI yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Oke, ya memang saya belum membuka ya, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu PMM, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak inspirasi di PMM. Ini di tampilan awal itu sudah ada info kegiatan. Jadi ini sekelas info ya Bapak Ibu, nanti bisa mendaftar menjadi penulis praktik baik. Nanti Bapak Ibu dilatih oleh Kemdikbudristek dan karya Bapak Ibu nanti bisa muncul pada PMM. Nah, ini sekelas info. Sekarang saya langsung ke bukti karya. Nah, Bapak Ibu bisa cari di bukti karya itu MPI gitu. Misal cari punya saya, berarti ketik saja MPI Budi Santoso, nanti akan muncul. Nah, ini MPI saya. Tapi untuk level 3, ini saya buat materi yang lain. Saya buat materi lain, tetap matematika, ini materi fungsi kalau ini. Nah, ini karya saya yang kemarin level 3. Nah, ini harus di-download dulu. Bapak Ibu kalau mau mengakses multimedianya, di-download, klik tanda panah bawah. Kemudian nanti diklik linknya. Linknya yang ada di bawah itu diklik. Nah, nanti langsung mengarah pada multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini masih proses lah. Ini ada bumper in. Kemudian nanti setelah bumper in selesai, Bapak Ibu bisa klik panah menuju ke multimedia pembelajaran. Nah, kalau ini tampilan MPI saya di level 3. Jadi ada menu-menunya. Terus kalau Bapak Ibu kurang nyaman dengan sehingga munculnya itu agak lama. Oke Bapak Ibu, nah ini baru muncul.
Nah, ini nanti bisa kembali ke home. Lalu kalau mau ke materi bisa. Masih terlihat kan Bapak Ibu? Kelihatan, terlihat ya? tapi tengah-tengahnya hilang, Pak. Ini Apa ya? sebenarnya saya tadi klik materi, Tampilannya tengahnya cuma hilang. jaringan di sini memang di Maluku jaringannya bagus. Saya kembali ke halaman sebelumnya. Ini musik, gunakan musik. Kalau ini on musik, jadi musik. Nah, ini baru muncul. Oke, ini saya stop saja. Nah, saya langsung menuju yang lain ya. Oke. Nah, jadi itu Bapak Ibu bisa lihat karya-karya dari guru-guru lain yang ada di Indonesia. Kemudian sekarang Bapak Ibu bisa profil guru yang Bapak Ibu nanti akan ada apa saja karyanya di situ. Nah, ini saya akan menuju ke beranda dulu. Nah, ini beranda, itu bisa ke akunnya di bawah paling kanan. Maaf, lambat ya Pak Ibu. Belum. Suaranya putus-putus, Pak Budi. Mungkin jaringannya. Jaringannya sekarang terdengar nggak Bapak Ibu? Putus-putus. Oke, coba saya off. Oke. Kalau sekarang? Suaranya. Ya. Boleh. Boleh. Oke Bapak Ibu, itu saja baik dari saya. Nah, tadi saya buka cuma jaringan agak lama, jadi saya cukupkan praktik baik saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas kendala-kendala tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Budi Santoso atas pemaparan materinya. Terima kasih. Pemateri yang kedua, Ibu Rizkawati, saya serahkan moderator ke Ibu Rizkawati. Untuk tanya jawab kita taruh di akhir sesi ya. Semua pemateri sudah sampaikan materinya, baru ada sesi tanya jawab. Ibu Rizka silakan moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Dorotul. Baik Bapak Ibu, izin mengambil bagian sebagai moderator untuk kegiatan webinar pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ujang Sugara. Ya, sebelumnya saya perkenalkan sedikit dulu. Beliau adalah guru pada SD Negeri 20 Muntok dari Bangka Belitung, Bapak Ibu. Dan adapun judul praktik baik yang akan beliau bagikan pada sore hari ini yaitu tentang pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik, untuk waktu dan layar saya persilakan kepada Bapak Ujang Sugara. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Rizkawati selaku moderator ya. Oke Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah sudah nampak Bu Rizka? Ya, sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Sore hari menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Saya di sini izin presentasi, semoga bisa seru dan asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep sekali Pak. Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Okelah, baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Yang pertama Ibu Risma tadi ya selaku duta rumah belajar atau duta teknologi. Bapak Ibu rekan sahabat teknologi dari berbagai provinsi, dan yang pastinya yang saya hormati adalah rekan guru peserta webinar pada sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya untuk berbagi praktik baik. Judul dari praktik baik saya adalah pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oke, izin memperkenalkan diri lagi. Walaupun tadi sudah diperkenalkan sekilas oleh Ibu Moderator, saya Ujang Sugara ya, guru pendidikan agama Islam di SDN Negeri 20 Muntok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, mungkin sebelum memulai materi ya, ada sedikit kesepakatan kelas supaya kita sama-sama berkomitmen. Yang pertama, saya harapkan seluruh peserta memiliki kesempatan nanti untuk berpendapat di akhir sesi ya. Selanjutnya berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, jika ada salah satu peserta yang sedang presentasi atau berbicara, maka peserta yang lain diharapkan untuk menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya, berpendapat setelah dipersilakan oleh moderator, berpartisipasi penuh, dan semoga bisa mengikuti sesi sore hari ini dengan perasaan yang gembira. Baik, mungkin yang pertama saya mengapresiasi sekali tadi presentasi atau praktik baik dari Pak Budi, luar biasa sekali menurut saya ya. Nah, kalau Pak Budi tentang MPI, saya di sini sebenarnya lebih kalau tugas di level 3 kemarin menggunakan video pembelajaran ya. Dan metode yang saya gunakan dalam berbagi praktik baik ini juga sama seperti Pak Budi, yaitu metode STAR, yaitu situasi ya, tantangan, aksi, dan refleksi. Kita mulai dengar situasi. Mungkin kita semua saya yakin sudah tidak asing ya dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi di dalam dunia pendidikan. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan mengakomodir kebutuhan belajar siswa sehingga mengharuskan kita sebagai pendidik itu untuk mencurahkan perhatian dan memberikan tindakan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam ya. Pembelajaran ini merupakan penyesuaian terhadap minat, referensi belajar, kesiapan siswa, agar terjadinya peningkatan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu tantangan ya yang saya hadapi dalam dalam praktik baik ini. Yang pertama yaitu penyesuaian terhadap kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya sumber daya yang terbatas ya. Ada pengujian dan evaluasi dan keterampilan dalam memanajemen kelas. Nah, aksi yang saya gunakan yaitu dengan memanfaatkan Canva ya sebagai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada 4, namun di sini saya menggunakan 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Oke, yang pertama kita lihat itu di diferensiasi konten, di mana saya mengajarkan materi pendidikan agama Islam, materi Ayo Membayar Zakat, pada siswa kelas 6 ya di SDN Negeri 20 Muntok. Pada saat strategi diferensiasi konten, saya menyediakan bahan dan alat atau materi dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.
Sebelumnya saya melakukan asesmen diagnostik non-akademik ya dengan melakukan observasi dan juga wawancara kepada wali kelas 6 tentang gaya belajar siswa dari anak kelas 6 ini. Nah, dari observasi dan wawancara itu didapatkan hasil bahwa ada 35% siswa itu dengan gaya belajar visual, di mana saya menyiapkan bahan atau materi ajar tentang infografis dan juga poster yang saya buat sebelumnya dengan menggunakan Canva. Selanjutnya untuk 35% lagi peserta didik dengan gaya belajar auditory, saya menyiapkan itu video pembelajaran yang saya juga gunakan kemarin di level 3 ya, yaitu bahan ajar. Saya menggunakan video pembelajaran dengan bantuan Canva juga. Dan yang terakhir yaitu untuk peserta didik ya, dengan gaya belajar kinestetik, saya menyiapkan naskah drama tentang membayar zakat ya. Jadi anak-anak itu melakukan bermain peran ya. Selanjutnya untuk diferensiasi proses, ini di mana strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten yang sudah saya berikan atau bagikan sebelumnya. Ya. Nah, yang terakhir di diferensiasi produk, saya memberikan challenge dan juga keragaman atau variasi produk kepada siswa, memberikan pilihan kepada mereka untuk mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, pada saat diferensiasi produk itu ada beberapa karya dari siswa, produknya ada yang membuat poster tentang zakat, ada yang membuat mind map tentang zakat, bahkan ada yang membuat video ya tentang ayo membayar zakat ini menggunakan aplikasi Canva. Oke, berikutnya ini terakhir refleksi hasil dan dampak. Jadi setelah saya melaksanakan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan modelnya itu adalah cooperative learning ya Bapak Ibu ya, dengan membentuk siswa itu untuk berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kecil ya. Jadi terdapat beberapa catatan yang dapat dijadikan sebagai faktor keberhasilan yang efektif. Di antaranya yang pertama dengan pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik DSDN 20 Muntok itu terlihat bersemangat ya. Selanjutnya seluruh anggota kelompok berdasarkan gaya belajar mendapatkan bahan atau konten pembelajaran yang sesuai. Dan terakhir, melalui pemanfaatan Canva dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik berdasarkan gaya belajar dapat membuat produk yang bervariasi sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik masing-masing. Oke, demikian ya praktik baik yang sudah saya laksanakan di SDN Negeri 20 Muntok. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab di akhir. Saya kembalikan lagi, saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ujang Sugara, sahabat teknologi yang datang jauh-jauh dari Bangka Belitung ya Bapak Ibu. Menarik sekali pemaparan materi dari beliau. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa untuk sesi diskusi atau tanya jawab itu nanti di akhir acara Bapak Ibu. Jadi kita selesaikan dulu hingga pada pemateri yang terakhir. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan menuju ya kepada pemateri yang selanjutnya atau pemateri yang ketiga. Jadi beliau itu adalah sahabat teknologi dari Provinsi Jambi, Bapak Kema Sudirman. Nah, kali ini beliau akan berbagi praktik baik yang berjudul Pakematik. Wah, penasaran nih. Bapak Ibu yang penasaran bagaimana dan seperti apa Pakematik itu? Nah, terus stay tune ya Bapak Ibu. Baik, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Kema Sudirman. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rizka.
Kedengaran ya? Kedengaran Suara Pak. gimana? Kedengaran Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bu Irma. Bu Irma masih ada? Senang sekali bisa ketemu Ibu Irma sore ini. Selamat sore juga Bu Rizka, Pak Ujang, Bu Nuratul, serta Pak Budi. Senang sekali sore ini walaupun dalam cuaca yang hujan petir malah kalau di Jambi saat ini. Jadi ada gangguan mungkin, ada malum. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi di awal saya sudah diperkenalkan. Nah, untuk memulai ini saya juga ingin berpantun. Jangan lupa cakepnya. Siap, Pak. Buat tepung banyak ikan. Cakep. Datang saja. Cakep. Selamat bergabung. Cakep. Luar biasa. Mohon maaf sebelumnya Pak Kemas. Mungkin suaranya bisa diperbesar Pak volumenya? Atau mungkin dari device saya ya terdengar kecil. Bagaimana Pak Budi? Kedengaran Pak suara? Iya, agak kecil suaranya. Iya, Pak mungkin bisa didekatkan mikrofonnya atau device-nya. Kalau ini enggak pakai mikrofon Bu, langsung dari webcam. Gimana sekarang? Lumayan Kak. Sudah lumayan. Suaranya lebih jelas ini. Tapi sebenarnya Bapak harus ini ya, bicara agak nyaring Pak. Oke. Sekarang gimana Bu, aman ya? Aman. Udah lumayan udah. Baik Bapak, Ibu, semua peserta webinar. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rizka. Tapi saya tambah sedikit. Saya sama dengan Pak Ujang nih, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Baik Bapak Ibu, sore ini saya juga akan coba share screen dulu. Bagaimana Bapak? Sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak. Sudah terlihat dengan jelas. Baik Bapak Ibu, sore ini saya akan berbagi praktek baik yang sudah saya laksanakan, yaitu Pakematik. Pakematik ini awalnya itu Pakem. Mungkin kita udah ada asing lagi dengan Pakem. Pakem itu muncul di Indonesia pada tahun 1999. Yang awalnya sebelum Pakem itu malah Paem. Pembelajaran aktif, efektif, menyenangkan. Kemudian seiring dengan perkembangan manajemen berbasis sekolah atau MBS pada tahun 2002, maka berganti nama menjadi Pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Banyak yang mengadopsi dan berinovasi dengan Pakem ini. Ada yang berinovasi merubahnya menjadi Paikem dengan menambah huruf I setelah A. I-nya itu inovatif atau inovasi. Kemudian ada lagi yang menambahkan menjadi Paikem Gembrot. Nah, Gembrot di ujungnya itu gembira dan berbobot. Nah, saya berinovasi dengan Pakem ini dengan menambah tik di ujungnya. Menjadilah Pakematik. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar. Kemudian intinya pembelajaran saya ini belajar sambil bermain. Nah, saya menerapkan dalam pembelajaran ini
model tim games turnamen. Tim games turnamen juga sudah mungkin tidak asing lagi bagi kita, tapi saya berinovasi di sini pada kata berbasis multimedia. Nah, berbasis multimedia ini, yang pertama medianya saya menggunakan multimedia interaktif, kemudian gamenya saya menggunakan juga game berbasis TIK. Baik, saya akan melihatkan contoh multimedia dan game yang sudah saya buat. Bagaimana Bapak Ibu? Aman? Belum terlihat, Pak. Sekarang gimana, Bu? Mungkin sedang proses ya. Belum? Belum, Pak. Terkeluar presentasinya Pak Kemas. Gimana, Bu? Terkeluar Keluar ya? presentasinya. Oke, saya coba ulang. Gangguan ya, Pak? Atau mungkin bisa kita bantu? Sebentar. Ini gimana? Oh ya. Ya, sudah terlihat, Pak. Ini ya Pak, nggak jalan ya Pak? Nggak jalan ya Bu? Iya, dia Padahal start sudah... di ini Pak, tampilan yang tujuan pembelajaran sama panduan. Belum, di sini belum ya? Belum Pak. Saya ulang Bu, sebentar mungkin gangguan di sinyal nih. Sampai di sini jalan ya Bu? Iya, di tujuan dan panduan. Masih dengan slide yang pertama tadi. Belum masuk ke media ya? Belum masuk ke media ya Bu? Belum Pak. Bentar. Mohon maaf Ibu. Saya buka dari PMN kali ya. Mungkin ada yang bisa dibantu Pak? Saya coba dulu sebentar. Ini proses saya buka PMM kelihatan nggak Bu? Belum Pak.
Belum terlihat, Pak. Tanpa Kemas. Tidak ada tayangan. Belum terlihat. Mungkin bisa kami bantu, Pak, dikirim aja linknya atau Di sini masuk nggak, Bu? Nih. masih dengan tampilan yang sama, Pak? Tampilan yang sama tadi di awal. Jadi saya kirim ke kemana nih, ke WA ya? Kan ya. Atau mungkin dikirim aja link medianya, Pak, media interaktifnya. Nanti kami bantu untuk memutarkan, Pak. Sebentar Ibu, kendala. Ya, masih terkendala sepertinya, Pak. Pak Kemas. Boleh, Pak, di-share di ini aja, Pak. Nanti kami bantu untuk memutarkan. Saya share di chat ya. MP-nya di-share aja, paling MPI-nya. Saya share di chat, Bu, coba, Bu. Di sini ya, izin. Saya mulai ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tampilan bagian awal, sengaja saya kasih backsound yang agak menggelegar dengan tujuan begitu media ini tayang, murid-murid sudah langsung fokus melihat ke media. Untuk selanjutnya masuk ke menu berikutnya dulu. Ini tampilan awal dari media saya. Ada menu tujuan pembelajaran. Kalau dibuka, tolong tujuan pembelajaran. Materi pelajaran. Nah, di materi pelajaran ini terdiri dari beberapa sub pelajaran dan ada sesuatu karena ini anak kelas 3, pembelajaran kelas 3, saya juga menyisipkan lagu-lagu. Tolong Bu, di nikmat bersyukur. Di materi tadi Bu, di materi pelajaran nikmat bersyukur. Next, yang ini Bu. Next Bu, next yang ujung. Nah, next lagi. Nah, ada lagu di sini, lagu bersyukur, iramanya tuh musik nada bangun tidur, tapi syairnya diganti. Musik Bu, tolong di atas. Kepada Allah. Nah, di sini aktivitas anak itu bernyanyi bersama. Ya. Terus kan ke Ayu Berarti Bu. Ayu Berarti, ya, tetap sama. Kemudian ada keunggulan di MPI saya ini, keunggulan menurut saya karena sesuatu hal yang baru bagi saya. Itu ada di video pembelajaran. Video pembelajaran ini saya buat Katak dan siput. Berapa saat? Biarkan aja dulu. Alkisah, ada segerombolan siput yang sedang mencari makan di bawah sebatang pohon.
Di tempat yang sama juga ada. Ya. Mohon maaf Pak Kemas, berhubung ini waktunya terus berjalan, mungkin nanti bisa dibagikan aja. Enggak, maksud saya videonya nggak harus sampai habis. Saya mau ada dialog tadi Bu, dialog sedikit. Dialog sebentar, ada dialog. Di mana? Di videonya putar lagi sebentar. Itu pun menertawakan segerombolan siput. Para siput hanya tertunduk diam mendengar ejekan si Katak. Sambil kemudian mereka menuju ke arah siput yang lebih tua. Kakek, apakah kita hidup hanya ditakdirkan menjadi makhluk yang lemah dan menyerah begitu saja ketika keadaan kita terancam? Sementara si Katak, ia bisa meloncat dan berlari dengan cepatnya ketika bahaya mengancam dan mudah bagi mereka mencari makan. Wahai cucuku, nikmati saja hidupmu. Ya, bagaimana Pak? Mohon dipercepat, lihatkan bagian ujung. Ujung ya? Ya, segitu. Sedikit lagi Bu. Stop aja sampai di sini. Bagaimana Pak Kemas? Iya. Masih ada yang ingin ditampilkan? Sebentar Bu, saya ingin menjelaskan video ini dulu. Video pembelajaran ini karena sesuatu yang baru, jadi saya ingin menyampaikan ini sesuatu yang baru bagi saya. Mungkin kalau bagi orang lain kan itu biasa, tapi bagi saya itu luar biasa karena materi ini saya dapatkan di saat saya mengikuti proses pembatik. Di level sebelumnya belajar tentang audio visual, audio maksudnya. Tadinya saya bikin media ini pakai audio. Tapi murid saya punya inisiatif, Pak, kalau cuman audio nggak enak, Pak. Gimana kalau kita bikin videonya? Timbullah ide saya membuat video seperti itu. Jadi video pembelajaran ini saya buat dengan tidak dengan coding, cukup sederhana, tapi luar biasa bagi saya. Kemudian yang menurut saya baru juga pada gamenya, Bu. Yang terakhir, game. Yang apa Pak, game ya? Game ya. Oke. Mulai. Wow, luar biasa Pak. Coba pilih yang B, Bu. B. Ini saya tidak. B, Bu. B. Lanjut. Pilih bebas. Pilih bebas aja Bu. Yang salah juga nggak apa-apa. Kita nengok ke respon. Ternyata betul. Satu lagi pilih yang salah aja Bu. Hore, pilih hore. Acep juga boleh. Hore boleh. Jadi bermain gamenya, tadi kan tim games turnamen, jadi anak-anak bermain game. Jadi game yang dimainkan oleh anak, game barusan tadi. Ketika anak menjawab benar, responnya seperti tadi. Ketika menjawab salah, responnya juga seperti yang barusan tadi. Jadi untuk sintaknya, sedikit lagi ya Bu. Untuk sintak, saya coba share screen. Silakan Pak. Kelihatan Bu? Bagaimana Bu, kelihatan? Ya sudah Pak, sudah kelihatan. Nah media tadi sudah saya upload di PMM juga, ini ada linknya. Kemudian untuk sintak pembelajaran, yang pertama seperti biasa berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang kedua kegiatan pendahuluan.
Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara singkat. Yang keempat, guru menyampaikan materi pembelajaran juga secara singkat. Kemudian yang kelima, siswa dikelompokkan menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 5 atau 6 orang. Untuk selanjutnya, siswa belajar di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, membahas materi yang sudah diajarkan tadi, dibahas kembali di kelompok mereka masing-masing. Untuk selanjutnya, karena ini tim games turnamen, saya menjelaskan aturan atau tata cara permainan game tadi yang dibuat. Secara bergantian, siswa bermain game. Kemudian, pada game turnamen, salah satu langkahnya adalah pemberian penghargaan kepada kelompok pemenang turnamen. Jadi, kelompok pemenang turnamen itu diberikan hadiah berdasarkan waktu mereka mengerjakan game dan berapa banyak poin yang mereka dapatkan. Yang terakhir, bersama siswa melakukan refleksi. Jadi saya kira itu saja praktek baik yang sudah saya lakukan. Sangat sederhana mungkin bagi Bapak Ibu guru, tapi sangat luar biasa bagi saya karena ada banyak hal baru yang saya dapatkan di sini. Hal baru tersebut saya dapatkan melalui berbagi dengan kawan-kawan yang mengikuti pembatik ini. Demikian, Ya, semoga baik. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam buat warahmatullahi wabarakatuh. pemaparan praktik baiknya Pak Kemas, luar biasa. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu kita langsung saja ke materi yang berikutnya, yaitu baik, untuk pemateri yang selanjutnya, Ibu Durotul Mektia dari SMKN 1 Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Ini jauh-jauh dari utara ya Bu. Dan adapun judul praktik baik beliau pada sore hari ini adalah praktik baik pemanfaatan TIK Canva for Education. Ya. Untuk waktu dan layar saya persilakan kepada Ibu. Ya, baiklah Ibu Rizka, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan praktek baik saya. Saya Ibu Dr. Mofia dari Sahabat Teknologi Kalimantan Utara. Bu, buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung saya ucapkan, moga webinar ini memberi makna. Baik, saya akan share materi saya. Ya, mohon maaf sebelumnya Bu, saya mengingatkan mungkin waktunya nggak sampai 10 menit ya Bu. Iya, sudah terlihat Kak Ibu Rizka? Belum Bu? Belum? Ya. Oh ini sudah ya? Sudah. Sudah. Di sini hampir menjelang maghrib. Iya. Sudah kelihatan Mungkin Bu, ya? kalau bisa 5 sampai 7 menit bolehlah Bu. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saya menyampaikan materi tenang saya berbagi praktek baik pemanfaatan TIK Canva for Education. Aduh, sebentar, mulai jaringan saya begini, sering nggak stabil. Ya, Udah kelihatan bantu Bu. Sudah Pak kelihatan. Budi bisa dibantu Pak Budi? Di layar pertama, di slide pertama kelihatan Bu. Iya. Udah. Ya, baik, saya teruskan pengertian TIK merupakan ya, TIK adalah payung besar terminologi yang mencakup semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kata teknologi sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia atau tekne yang memiliki arti keahlian dan logika yang artinya pengetahuan. Tujuan dari TIK sendiri itu adalah memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Kemudian manfaat TIK ya memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja. Ya, dengan TIK memudahkan komunikasi antar individu maupun antar perusahaan. Terus meningkatkan produktivitas serta memudahkan bagi guru-guru ya dalam pembelajarannya. Kemudian TIK juga bermanfaat untuk membantu dalam menjalankan bisnis.
Nah, contoh media pembelajaran yang berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh guru selama proses pembelajaran adalah e-learning, PowerPoint, email, situs pembelajaran atau aplikasi pembelajaran, serta video pembelajaran. Nah, contoh situs belajar online sendiri yang bisa dipakai untuk mengupgrade ya ilmu dan skill kita adalah bisa Glint Expert Class, Han Academy, Braille, Udemy, Ruang Guru atau Coursera. Nah, kemudian aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan untuk kita, guru, ya bisa menggunakan Kahoot, Google Classroom, Microsoft Teams, LMS Canva, Quora, OpenStudy, Lectora, dan bisa juga tambahan dari Wordwall ya. Wordwall itu juga bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Nah, ini contoh platform desain dan komunikasi visual online yaitu Canva. Apa sih itu Canva? Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Nah, Canva itu apakah software? Ya, Canva adalah platform desain grafis dan konten publikasi yang sangat mudah dan lebih cepat dalam mengoperasikannya daripada software lain ya. Dalam pemanfaatannya, Canva dapat digunakan untuk membuat desain gambar, membuat video, membuat PowerPoint, membuat map, infografis, dan planner yang lainnya. Nah, apa manfaat Canva dalam pembelajaran? Ya, manfaat Canva adalah bisa menggali sisi kreativitas pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Membuat materi belajar bahan ajar yang lebih menarik, lebih interaktif, termasuk tadi MPI ya, yang dibuat oleh seluruh peserta pembatik itu membuat MPI lah. MPI bisa dibuat dari Canva. Ya, jadi materi belajar kita lebih menarik. Nah, karena menarik, jadi anak-anak bisa terdorong semangatnya untuk belajar lebih baik. Nah, Canva for Education sendiri adalah Canva untuk pendidikan ya. Canva for Education atau Canva untuk pendidikan merupakan paket peningkatan gratis dari Canva yang khusus disediakan oleh pendidik, peserta didik, dan tenaga pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA SMK sederajat untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi di kelas. Nah, cara masuk Canva mudah aja. Tadi siang saya kebetulan sosialisasi cara penggunaan masuk Canva for Education karena ternyata ada beberapa guru di sini yang masih belum mengenal tentang Canva for Education. Jadi kami mendampingi mereka untuk cara masuk kemudian tinggal masuk gitu. Nah, inilah tampilan dari Canva for Education yang terbaru dari produk dari Canva sendiri, yaitu ada Studio Ajaib. Nah, di tahun ini Canva mengeluarkan produk terbarunya yaitu Studio Ajaibnya. Ini lebih seru lagi nih Bapak Ibu. Ya, praktek baik Canva for Education yang pernah saya lakukan adalah saya membuat cover modul bahan ajar, jadi lebih menarik daripada memakai dari Word ya. Jadi Canva pakai dari cover dari Canva. Kemudian aksi nyata untuk pelatihan mandiri PMM yang selama ini saya buat, aksi nyatanya semuanya saya membuat dari Canva. Jadi laporan untuk aksi nyatanya dari Canva. Kemudian membuat jadwal luas, termasuk untuk membuat brosur karena saya mengajar di pariwisata, saya membuat brosur pariwisata itu juga dari Canva. Kemudian Canva bisa juga jadikan sebagai media presentasi ya. Nah, presentasi pasti, terus membuat logo ya, saya membuat logo sederhana itu bisa juga dibuat dari Canva. Kemudian membuat sertifikat pelatihan kata untuk anak-anak hadiah lomba gitu, saya buatkan sertifikat. Yang terakhir yang saya lakukan kemarin adalah tugas dari pembatik level 3 adalah membuat MPI dari Canva. Nah, ini tayangan yang pernah saya buat. Semuanya bukan Canva. Jadi di sini semuanya bisa dipakai ya, terutama sekarang ada fitur menu yang baru yaitu Studio Ajaib. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam,
Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup materi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemaparan materi dari Ibu Doratul Makfia, sahabat teknologi dari provinsi mana ya Bu? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara ya. Baik. Saya persilakan Pak Ujang atau Pak Budi. Oke, baik Bu Rizka, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sekarang saya yang bertindak sebagai moderator karena sekarang gilirannya dari Ibu Rizkawati ya, dari SDN 1 Wawatobi Provinsi Sultra ya, yang akan memaparkan tentang penerapan model games based learning berbasis TIK dengan media Ultabar. Wah, menarik sekali ya. Apakah itu media Ultabar? Baiklah, langsung saja ya, supaya tidak berlama-lama kami persilakan kepada Ibu Rizkawati untuk melakukan berbagi praktik baiknya. Silakan kepada Ibu Rizka. Baik, terima kasih Pak Ujang Sugara. Ya, luar biasa. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang masih bertahan ya, mulai dari sore tadi hingga menjelang maghrib. Mungkin saya tidak menyalakan kamera karena di sini lagi pemadaman listrik. Namun tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu. Ya, salam hormat saya kepada Duta Teknologi yang sempat hadir ya, ada Ibu Irma Lismayani dan juga Ibu Imania. Terima kasih buat sudah bersedia untuk hadir. Tanpa berlama-lama saya akan berbagi praktik baik saya. Izin share Pak Ujang. Silakan Ibu. Ini datang pena. Bagaimana Pak? Sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran inovatif dengan judul penerapan model pembelajaran games based learning berbasis TIK dengan media Ultabar. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit. Jadi saya sama seperti Bapak Ibu adalah guru. Saya guru SD ya, guru kelas 6 pada SD Negeri 1 Wawatobi, dan ini adalah pengalaman saya selama saya menjadi guru. Kemudian, nah ini mungkin saya skip aja ya Pak Bapak Ibu karena waktu. Saya langsung ke model pembelajaran ya. Oke, penjelasan sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa dasar atau melatar belakangi saya untuk melakukan praktik baik ini adalah itu berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas ya Bapak Ibu. Jadi ini memang benar-benar situasi yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Di mana di dalam kelas itu saya melihat ada beberapa murid yang terlihat kurang fokus, ada yang bosan dan tidak bergairah dalam mengikuti pembelajaran. Khususnya ya Bapak Ibu mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya melihat bahwa memang matematika itu masih menjadi momok buat mereka ya, sesuatu yang menakutkan, yang kurang menarik. Nah, ya jadi di situ terlihat akibat dari itu mereka cenderung tidak memperhatikan pada saat guru mengajar, dan ada beberapa siswa yang malah mengganggu teman-teman lainnya yang sedang menyimak penjelasan dari guru, sehingga tentunya ini berdampak pada hasil belajar mereka. Dan yang paling yang berpengaruh adalah tidak tercapainya tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai ya, yang ingin dicapai oleh siswa-siswa tersebut ya. Jadi itu situasi yang saya hadapi. Kemudian, nah sebagai langkah untuk atau sebagai tantangan yang menjadi tantangan saya di sini adalah bagaimana menerapkan suatu model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang dapat membangkitkan semangat mereka, gairah mereka dalam belajar. Nah, ini adalah merupakan tantangan yang saya hadapi. Ya, mengingat situasi yang tadi. Kemudian dari tantangan ini saya kemudian melakukan riset dan melakukan berbagai percobaan dan juga melihat
melihat referensi baik dari internet maupun dari YouTube. Kemudian saya memutuskan untuk membuat suatu suatu media pembelajaran yang saya rasa bisa membangkitkan gairah mereka. Nah, namun seperti dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, sebelumnya juga saya melakukan asesmen di awal pembelajaran. Nah, dari hasil asesmen tersebut, kemudian saya mengambil suatu keputusan untuk menerapkan suatu model pembelajaran ya dengan memanfaatkan media pembelajaran yang saya beri nama Ultabar, dan model pembelajaran yang saya gunakan adalah games based learning. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau untuk games based learning saya jelaskan sedikit aja. Jadi model pembelajaran games based learning atau model pembelajaran berbasis permainan adalah merupakan metode pembelajaran yang menggunakan dan melibatkan aplikasi permainan yang sudah dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran siswa. Ya, jadi Bapak Ibu, model ini kita gunakan ya sebagai solusi dari permasalahan tadi Bapak Ibu, permasalahan di kelas tadi ya. Karena kita tahu bahwa pada dasarnya murid atau siswa itu cenderung suka bermain ya. Apalagi anak-anak yang dari usia untuk pendidikan dasar Bapak Ibu, yaitu SD dan SMP. Nah, jadi dengan mengapa kita menerapkan games based learning? Karena dengan menerapkan pembelajaran menggunakan media permainan dan pembelajaran, ada banyak hasil dan manfaat yang baik ya, diantaranya siswa itu menjadi lebih bersemangat untuk belajar, dan ketika mereka berpartisipasi dalam permainan untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan, media permainan seringkali memadukan informasi dan tugas dalam konteks yang menarik. Nah, jadi ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa, karena siswa itu Bapak Ibu cenderung lebih baik mengingat informasi yang dipelajari dalam konteks yang relevan dan menarik. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang seperti apa Ultabar itu? Jadi Ultabar itu Bapak Ibu akronim, Bapak Ibu, akronim dari Ular Tangga Bangun Ruang. Dan media ini saya buat dengan menggunakan Canva for Education. Dan di dalam merancang media ini, saya tentunya menyesuaikan dengan materinya Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya mengajar matematika, mata pelajaran matematika, kemudian topiknya adalah mengenai konsep bangun ruang. Nah, setelah itu saya kemudian memadukan dengan permainan tradisional, karena memang permainan ini juga sudah cukup lama ditinggalkan oleh murid-murid ya, oleh siswa saat ini, karena mereka sudah cenderung ya untuk bermain gadget yang lebih yang permainan-permainan yang modern. Nah, namun saya pingin agar selain mereka bisa belajar sambil bermain, mereka juga bisa mengenal ya, untuk memperkenalkan permainan tradisional tersebut. Nah, di dalam media ini Bapak Ibu itu sudah ada yang menarik dari permainan ini adalah saya menggunakan barcode Bapak Ibu. Jadi barcode-nya itu berisi materi dan juga kuis. Kemudian di setiap kotak-kotak dari bangun ruang ini ada gambar-gambar bangun ruang Bapak Ibu. Jadi sambil mereka bermain, sambil mereka mengenal juga. Dan aturan bermainnya itu sama seperti permainan ular tangga pada umumnya. Pada saat mereka membuang dadu, kemudian misalkan pion mereka itu berpijak di kotak yang ada gambar baloknya. Nah, di situ saya juga menyiapkan ada kayak semacam flashcard. Nah, flashcard itu ada gambar bangun ruangnya dan di belakangnya itu ada barcode ya. Cuman mungkin saya tidak tampilkan. Nah, di situ mereka secara tidak sadar ya, maksudnya secara mereka sambil bermain, sambil belajar, sambil bermain. Dan tidak hanya mereka bermain, tapi di dalam permainan ular tangga juga itu mereka mempunyai berbagai aktivitas. Salah satunya adalah mereka menuliskan konsep-konsep atau mereka merangkum setiap pengetahuan yang mereka dapatkan dari permainan tersebut, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya tentang sintaks modelnya. Ini adalah sintaks model games based learning, yaitu yang pertama memilih game sesuai topik. Ya, kemudian yang kedua penjelasan konsep, kemudian yang ketiga tadi menjelaskan aturan main, kemudian siswa bermain game.
Nah, di sini mereka juga merangkum pengetahuan dan pengalaman dan hal-hal yang mereka dapatkan dari game yang telah dimainkan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, di dalam penerapan games based learning ini juga memang benar-benar mereka belajar untuk mengutarakan atau mengkomunikasikan apa yang mereka sudah peroleh, yaitu mereka dengan mempresentasikan di depan kelas ya, yaitu apa hasil rangkuman dan pengetahuan yang mereka telah dapatkan. Dan setelah itu juga guru beserta murid melakukan refleksi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar bermain, namun memang unsur pedagogik dan edukasinya itu tetap ditonjolkan Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan hasil dari praktik baik yang saya lakukan ini saya rasakan sendiri Bapak Ibu. Saya melihat siswa itu begitu bersemangat dalam belajar ya, dan mereka mempunyai keterlibatan yang tinggi, kemudian terjadi peningkatan pengetahuan siswa, kemudian ada pengalaman pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu, sehingga setelah pembelajaran itu mereka tidak lagi menganggap matematika itu adalah sesuatu pelajaran atau suatu hal yang membosankan ya. Mungkin itu praktik baik dari saya. Mengingat waktu, sebenarnya saya mau tampilkan video tapi kayaknya nggak sempat lagi. Saya kembalikan kepada Pak Ujang Sugara. Oke, terima kasih kepada Ibu Rizka ya, luar biasa sekali pemaparannya. Oke, sekarang Bapak Ibu guru hebat, kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan ya kepada beberapa sahabat teknologi dari berbagai provinsi. Baik, untuk kali ini mengingat waktu kami memberikan kepada 2 orang ya untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh beberapa sahabat teknologi. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya boleh raise hand, boleh juga menuliskan tanggapannya melalui kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kami persilakan yang ingin memberikan saran, tanggapan, pertanyaan ya, ataupun pengen sharing, jangan sungkan-sungkan. Kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para peserta ya. Silakan Bapak Ibu guru hebat, kami yakin mungkin ada pertanyaan atau mungkin tanggapan dari Bapak Ibu peserta ya. Oke, terima kasih. Oke, ada Ibu Nurlaili Fitria, silakan Ibu untuk open mic. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Pak Budi yang tadi bercerita praktik baik dengan menggunakan bantuan Chromebook. Soalnya di tempat saya juga dapat bantuan Chromebook, cuma kendalanya itu belum ada WiFi. Jadi biasanya kan memang yang saya tahu itu kalau nyalain Chromebook harus pakai WiFi ya Pak. Kalau baru pertama pakai harus pakai WiFi. Sementara yang anak-anak terkendalanya di anak-anak itu bagaimana caranya mereka bisa bekerja selanjutnya tanpa WiFi. Karena selama ini yang kami usahakan itu karena di sekolah belum ada WiFi, ya memang kami patungan untuk beli pulsa Orbit atau router. Jadi bagaimana settingannya Pak agar bisa di setting offline atau apakah bisa bekerja offline dari awal Pak? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Nurlaili ya. Saya bacakan dulu pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Budi ya. Namun kepada rekan-rekan yang mungkin di sekolahnya yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook, juga kami persilakan nanti untuk memberikan tanggapan ya.
Jadi pertanyaan dari Ibu Nurlaili, beliau menyampaikan bahwa di sekolahnya itu sama seperti Pak Budi mendapatkan bantuan Chromebook, namun terkendala di WiFi. Kira-kira Pak Budi atau rekan-rekan yang mendapatkan bantuan Chromebook, apakah bisa ya Chromebook ini digunakan dengan pengaturan offline atau disetting, apakah ada settingan khusus seperti itu ya? Saya persilakan dulu kepada Pak Budi Santoso untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Ujang. Ya. Terima kasih juga buat Bu Nurlaili ya atas pertanyaannya. Jadi Bu Nurlaili dapat bantuan Chromebook, lalu bagaimana untuk menyeting offline? Oke Bapak Ibu, memang sekolah saya itu dapat bantuan tab, terus dapat bantuan Chromebook juga. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengakses offline, itu awalnya Bapak Ibu sebenarnya buka dulu secara online, buka Google Drive. Buka Google Drive, nanti ada settingannya, di setting. Pelan-pelan Pak, saya catat ya Pak. Pak Budi pelan-pelan ya Pak, saya lagi nyatet. Ya sambil saya Oke, share ya. Nah, sambil saya share. Oke Pak. Nah, nanti Ibu buka Drive buka Google Drive. Nah, ini Google Drive-nya, nanti silakan dibuka. Jadi awalnya online dulu, Bapak Ibu Nurlaili nanti online dulu, di setting dulu ini tampilan drive-nya, kemudian nanti Ibu ke ini setting. Jadi ke gambar kayak gerigi gitu. Setting, klik setting. Iya. Nah, di situ ada offline. Jadi Bapak Ibu centang nanti. Karena di sini artinya ini kalau saya Nah, ini Bapak Ibu bisa atur biar nanti bisa diakses secara offline. Itu untuk Google Doc, Google Slide, sama Google Sheet. Nah, itu nanti bisa diakses secara offline. Jadi nanti kalau misalnya edit offline nanti bisa dibuka otomatis. Nah, yang artinya keterangannya menciptakan, membuka dan mengedit Google Doc, Sheet sama slide. Nah, itu di device ketika offline. Nah, begitu. Itu saja, Bu. Yang penting pertamanya settingnya online dulu, Bu. Settingnya online, baru nanti kalau sudah di setting bisa diakses offline. Begitu, Bu Nurlaili, dari saya. Oke, terima kasih kepada Pak Budi Santoso. Saya rasa sudah sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Budi mengenai Chromebook tadi ya. Kepada Ibu Nurlaili, saya tanyakan dulu gimana Bu atas jawaban dari Pak Budi. Bu Nurlaili, ya? Oke Pak, bisa Pak, bisa. Satu lagi Pak, jadi misalnya kalau kita sudah offline terus Chromebooknya dimatiin, terus besok mau dinyalain, itu sudah bisa langsung kerja secara offline ya Pak? Boleh Pak Budi langsung dijawab. Nah, Bu Nurlaili nanti usahakan saat Bu Nurlaili online jangan nyeting, itu Ibu buat dulu Google Doc itu. Misal, sebentar saya ambil share saja ya. Saya share ulang yang tadi. Jadi setelah Ibu mengatur begini, itu usahakan membuat ini dulu. Jadi kalau nanti mau mengakses Google Doc, jadi bisa dari sini plus new lalu Google Docs. Ini kalau nanti mau mengakses Google Doc. Nah, kelihatannya ini. Nah, jadi buka Google Doc lalu Bapak Ibu kasih nama saja, kasih nama Google Doc-nya itu apa. Kemudian nanti ini misal cerita ya. Cerita 1 misalkan beginilah. Nanti Bapak Ibu setelah membuat Google Doc secara online lah, nanti bisa dibuat secara offline. Jadi kalau nanti jaringannya dimatikan, nanti bisa mengedit, membuka ini dokumen cerita 1. Jadi usahakan buat dulu dokumen, lah nanti baru mengaksesnya bisa secara offline. Gitu. Oh, oke Pak. Ya, nanti bisa dicoba ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Bu Nurlaili, saya rasa sudah sangat jelas ya Bu ya.
Ya Pak, ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Nelaili. Baik, kami ingatkan kembali kepada peserta ya, mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami bagikan di kolom chat ya. Oke, sebelum saya rasa karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:12, kami cukupkan dulu tanggapan untuk sore hari ini. Namun sebelum kita tutup, saya memberikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk memberikan closing statement dalam waktu 1 menit saja ya. Mungkin dimulai dari Ibu Rizka, Pak Kemas Sudirman, selanjutnya nanti Bu Duro. Silakan kepada Bu Rizka 1 menit untuk memberikan closing statement. Ya baik, terima kasih Pak Ujang. Jadi Bapak Ibu, semoga pemaparan praktik baik yang telah kami paparkan pada hari ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu jangan berhenti untuk berinovasi, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru Bapak Ibu. Mari kita keluar dari zona nyaman kita, mari kita terapkan pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran sehingga murid-murid kita juga boleh lebih bersemangat, lebih bergairah dalam belajar. Mungkin dari saya Pak Ujang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rizka. Langsung ke Bapak Kemas Sudirman 1 menit dari sekarang. Silakan Ya, Pak. terima kasih Pak Ujang. Saya berterima kasih sekali sudah bisa berkolaborasi di Chrome ini. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Budi Santoso, ke Bu Duro, ke Bu Rizka, ke Pak Ujang. Saya diajak bergabung ke sini itu sesuatu hal yang luar biasa sekali pengalaman saya sore ini yang saya dapatkan. Serta saya mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat. Demikian Pak Ujang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dirman ya. Lanjut ke Ibu Duro, silakan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman webinar kolase. Baiklah. Belajarlah terus dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Jangan merasa lelah, jangan merasa tua, nggak mau belajar. Karena belajar sejatinya sepanjang hidup. Belajar sepanjang hidup, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Duro. Mungkin kepada Pak Budi dulu, 1 menit Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Ujang. Untuk closing statement dari saya, Bapak Ibu silakan berkarya, silakan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif pada peserta didik. Jangan lupa Bapak Ibu untuk dokumentasi, baik berupa foto ataupun video, karena dokumentasi itu penting ya kalau di zaman sekarang ini, apalagi kalau ada program-program dari Kemdikbud, ada lomba-lomba itu biasanya ada dokumentasi. Jadi perlu foto atau video. Kemudian Bapak Ibu bisa upload di Bukti Karya pada PMM untuk menambah profil Bapak Ibu di PMM. Jadi karyanya lebih banyak. Jadi Bapak Ibu semangat berkarya dan semangat berbagi. Ya, itu saja dari saya Pak Ujang. Terima kasih. Luar biasa closing statement dari rekan-rekan sahabat teknologi. Baik, dari saya mungkin mari kita ciptakan ekosistem belajar bersama dan kolaborasi secara berkelanjutan ya Bapak Ibu. Demikian ya. Namun sebelum kita tutup, mari kita untuk berfoto bersama dulu yang akan mungkin men-screenshot. Kami minta tolong kepada Ibu Duro ya atau Ibu Rizka. Kepada Bapak Ibu kami minta untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu minta tolong untuk open cam-nya karena kita mau melaksanakan foto bersama. Ibu Rindayani, Bu Yanti, Bu Nanulaili ya, dan rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang lain yang masih kameranya yang belum dibuka, mohon untuk di-open. Kepada Ibu Duro, silakan Bu Duro atau Bu Rizka ya untuk mengambil screenshot dari foto kita. Silakan. Silakan Ibu Rizka, laptop saya tidak bisa dibuat. Oke, Bu Rizka ya. Silakan Ibu Rizka, mungkin dikasih aba-aba ya, Bu. Ya, baik-baik. Gaya biasa dulu ya? Atau langsung ini, salam? Gaya biasa dulu, Bu. Teknologi. Oke, yang biasa dulu Bapak Ibu ya. Mohon senyumnya yang paling manis Bapak Ibu. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke.
saya save dulu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, salam teknologi. Mungkin boleh dipandu Bapak ini Budi. Oke, silakan Bapak Ibu, tangannya apa? ya, angkat T ya. Ya, T Oke. ya Bapak Ibu. Seperti huruf T. Oke, kita mulai ya. 1, 2, tunggu sebentar. Ini ada yang masuk nih. 1, 2, 3. Oke. Oke. Karena gaya bebas Bapak Ibu. Gaya bebas. Ya, gaya bebas. Senyum atau gimana ya? Sarangyo atau apa aja ya Bapak Ibu? Bebas. Terima kasih semuanya Bapak Ibu kolase. Makasih. Oke, 1. Saya ambil ya. 1, 2. Senyumnya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Yang ngambil nggak kelihatan. Ya, ada ini Pak, pemadaman listrik Pak. Ini saya gelap-gelapan nih. Oke, terima kasih kepada Ibu Risa yang sudah berkenan untuk men-screenshot foto kita hari ini. Saya selaku moderator ya, pastinya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Budi Santoso, Bu Rizka, Bu Duro, Pak Kemas yang sudah berkenan berkolaborasi, juga kepada Duta Teknologi yang sudah menjadi keynote speaker, dan pastinya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta webinar yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kami dari Sahabat Teknologi dari berbagai provinsi mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sahabat Teknologi. Oke, kepada rekan-rekan ya, silakan Ibu Irma. Sukses semuanya. Amin. Oke, kepada rekan-rekan yang mempunyai agenda, kami persilakan kalau ingin